Jayapura pun menyentuh pelosok-pelosoknya, Mbak, dengan unicorn. Jadi kami punya keseragaman dalam hal pembelajaran. Jadi Jayapura dengan semua mainan sebagainya nggak boleh ketinggalan dengan Bandung, Jakarta dan sebagainya. Dan semua tertolong karena support system dari unicorn, Mbak. Dengan bahasa yang paling sederhana, kami duplikasikan kepada seluruh orang yang ada di mana yang bisa kami sentuh di sana. Dengan sederhana, Mbak. Mereka kadang-kadang nggak ngerti apa itu award, apa itu reward, nggak ngerti, Mbak. Mereka belajar ngomong reward, belajar. Tetapi kami nggak menyerah, Mbak. Jadi kami memang di Papua dengan bantuan unicorn, akhirnya kami tidak boleh ketinggalan dengan mana-mana. Kami bisa berjaya, Tiansi di Papua berkat bantuan support system dari unicorn, Mbak. Mungkin Bu Katarina bisa lebih spesifik menjelaskan ini bagaimana unicorn ini kan kalau kita bicara mengenai masyarakat Papua, itu adalah masyarakat yang masih bercocok tanam, kemudian juga ya bisa dikatakan masih jauh lah dari informasi. Bagaimana awal mula mendekati suatu masyarakat atau suatu suku bangsa di sana untuk bisa mengenalkan Tiansi ini? Oke, Mbak. Mereka memang bermacam-macam suku, bermacam-macam bahasa. Kadang-kadang kita memang harus pinter, Mbak. Kita deketin orang kepala sukunya misalnya begitu. Jadi secara nggak bisa kita sadari, Mbak. Akhirnya beruntun sampai ke kepala sukunya. Kepala sukunya lah yang bisa menjelaskan kepada mereka. Jadi semangat kami yang membuat sampai semuanya bisa berhasil. Sekarang ada berapa yang sudah tergabung bersama Tiansi? Di Papua? Ribuan, Mbak, banyak banget. Di Papua? Iya, Mbak, banyak. Ribuan, banyak? Banyak. Tepuk tangan dulu untuk Ibu Katarina. Kita tanya ke Pak James ini, berarti support system ini bisa menjadi sebuah bahasa yang sama ya untuk menyampaikan informasi, untuk menyampaikan cara. Tapi menurut Pak James sendiri sebetulnya apa saja sih sebetulnya manfaat atau ya keuntungan dari sebuah support system? Justru dengan ada support systemnya, kita lepas dari ketergantungan kepada satu individu. Biasanya di satu perusahaan yang konvensional, sales itu jalan atau tidak jalan tergantung kepada salesman-nya. Satu itu primadona itu. Tanpa salesman itu, salesnya bakalan anjlok. Tetapi dengan ada sistem seperti itu, seperti yang ada di Unicorn, semua orang yang seperti Pak Ferdinand bilang ikut resepnya, ya, berbakat, tidak berbakat, bersekolah atau tidak punya pendidikan pun, asal ikut resepnya, hasilnya sukses. So dengan ada sistem seperti itu, mau lokasi dimanapun, asal orang ikut sistem bisa jalan. Dan terbukti tadi Ibu bilang ya, sistem dari Unicorn itu saking sederhananya sampai di pegunungan pun, di suku-suku pun bisa menjalankannya. Ya. Dengan mudah diserap ya. Yes. Oke, baik. Berarti ini luar biasa. Berarti sistem yang namanya support system pun di perusahaan konvensional sebetulnya sangat diperlukan ya? Sangat perlu. Justru saya berpendapat kalau lebih banyak perusahaan konvensional miliki sistem support seperti ini, akan jauh lebih banyak perusahaan akan maju dan tidak alami kesulitan seperti mereka sedang mengalami sekarang. Tidak selalu bingung setiap kali ganti personil gitu ya? Seperti di Tiansi dengan unicornnya, siapapun orangnya bisa punya kesempatan untuk meraih sukses. Wah, luar biasa. Kita masih akan menggali lebih dalam lagi bagaimana unicorn ini membantu pengembangan diri. Khususnya kita akan mengetahui apa sih motivasi dari para tamu kita untuk mengembangkan bisnisnya sehingga mencapai kesuksesan yang luar biasa. Setelah yang berikut ini, tetaplah bersama kami di Ada Apa Dengan Saya suka uang soalnya. Saya juga sama. Uang akan terus mengalir dan saya punya waktu. Langkah indahnya kalau kami terbebas dari kemiskinan, Mbak. Great success is now more than ever before in human history about making a choice. With this enormous 250% growth since 2002, it is time now for you to make a choice. The choice to become one of, or help create more of, the next 10 million millionaire households that will be created in the next 10 years. Indonesia ini bisa bangkit lewat pertemuan terbesar Unicorn 24 Agustus tahun 2008. Sampai ketemu di Awakening Seminar.
langsung kita tanya apa motivasi para tamu kita hari ini untuk mengembangkan bisnis dan apa pencapaian yang sudah diraih. Silakan Pak Ferdinand. Motivasi saya, kalau saya sederhana, Mbak. Apa itu? Saya suka uang soalnya. Saya juga. Sama. Dan kalau saya mau cari satu perusahaan, saya cari yang memang bisa menghasilkan betul-betul besar. Dan kemudian waktu yang dibutuhkan juga nggak lama. Artinya efisien dan efektif, cepat. Ya. Nah, dan kemudian yang saya cari juga, saya nggak mau cuma sukses secara finansial aja. Kalau kaya sendirian nggak enak, Mbak. Iya. Tapi saya mau kayaknya bisa bareng-bareng sama teman saya. Jadi saya kaya, teman-teman saya kaya. Gitu. Sudah dicapai itu? Sudah. Pak Hari, bagaimana? Oke, kalau sebenarnya mau dikatakan saya optimis jalankan Tiansi sama Unicorn, sebenarnya enggak. Karena justru Unicorn-nya inilah yang membuat saya yakin. Karena pinjam pengalaman dari MLM saya yang dulu, di sana nggak ada support system sehebat Unicorn. Jadi apa yang terjadi ya matilah, trauma lah kayak gitu. Nah di Unicorn ini, di Tiansi dengan sistem Unicorn ini saya menemukan hal luar biasa. Kalau kita berbicara uang, bukan hanya itu. Tapi saya berasal dari keluarga yang dimana saya besar dalam kondisi keluarga broken home. Saya tumbuh dengan tidak memiliki ayah. Dan saya tidak mau itu terjadi pada anak saya. Jadi saya berjuang di bisnis ini, seperti yang saya katakan tadi, pasif itu. Suatu waktu, uang akan terus mengalir dan saya punya waktu. Tidak hanya itu, sebelumnya saya punya bisnis properti dan di situ utangnya banyak sekali. Di sini saya mau tekankan bahwa kebebasan pikiran itu yang sudah saya capai dan tidak semua orang punya bisnis itu bisa memiliki yang namanya kebebasan pikiran. Utang saya lunas semua loh. Utang lunas, tidak stres dan bisa banyak waktu bersama ya, anak. Itu dia. Luar biasa. Tepuk tangan. Ibu Katarina. Ya, jadi betapa indahnya Mbak hidup ini kalau tidak diwarnai dengan sakit. Jadi akhirnya suami saya terbebas dari sakit, nggak boleh hanya untuk milik kami sendiri Mbak. Kami harus tularkan itu sebanyak mungkin kepada siapapun saja. Kemudian juga alangkah indahnya kalau kami terbebas dari kemiskinan, Mbak. Kami merasakan betul betapa kenikmatan yang diberikan oleh Unicorn terutama. Jadi kami juga nggak boleh sendiri, kami harus tularkan kepada orang sebanyak mungkin dengan seperti apa adanya di sana. Walaupun tersyok-syok, kami tetap melangkah, Mbak. Tentunya kalau Papua bisa, pasti seluruh Indonesia akan bisa. Amin. Inspirasinya dari Papua. Amin. Karena Papua lah yang paling banyak kendalanya, yang paling banyak kesulitannya, tetapi kami bisa. Tentunya semua orang di Indonesia bisa bergabung Pasti dengan bisa. Tiansi dengan Unicorn. Pak James, mungkin bisa menyimpulkan pembicaraan kita pada hari ini? Kesimpulannya sederhana saja. Dari tadi saya amati semangat mereka, sikap positif mereka, dan kita pun sudah lihat keberhasilan mereka. Orang-orang yang punya sarjana, orang-orang yang latar belakang punya radio, ibu rumah tangga, di kota maupun di desa. Inilah hasil nyata dari sistem Unicorn. Ya, so daripada banyak bicara, inilah buktinya that the system works. System works ya. Kalau di Papua bisa, semuanya pasti bisa, yakinlah. Nah pemirsa, demikianlah pembicaraan kita hari ini dan semoga Anda semua mendapatkan inspirasi dan juga wawasan yang lebih luas lagi bahwa inilah yang membedakan Tiansi dengan MLM lainnya, bahwa Tiansi memiliki sebuah support system yang bernama Unicorn yang sudah berhasil bahkan digunakan hingga ke Papua di gunung yang terpisah-pisah. Tepuk tangan sekali lagi untuk semua tamu kita pada hari ini. Pak Jen, terima kasih. Pak Ferdinand, Pak Hari, Bu Katarina, Mbak Mira, terima kasih banyak. Dan terima kasih untuk Anda semua. Saya Feni Rose undur diri. Sampai jumpa minggu depan di acara Ada Apa dengan...